Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini ringan aja ya. Menyalip dari kiri itu salah atau enggak? Ya ternyata kita ini nggak bisa ya antem romo gitu. Karena ya namanya kondisi jalan itu beda-beda. Menyalip itu ya harusnya memang dari kanan. Tapi kalau orang yang jalan di depan itu nggak memberikan jalan gimana? Jadi kalau orangnya jalannya di bagian sebelah kanan paling mepet, mau gimana? Jadi seringnya orang yang nyalip lewat kanan jadi makan jalan seperti yang ya depan dilakukan, penulis juga yang melakukan. Garis tidak berputus-putus ya. Nah karena yang jalan makan jalan, apa yang terjadi? Ya kita nyalipnya jadi harus memakan jalan yang sebelah kanan, yang dari arah berlawanan. Kalau kosong ya no problem, tapi kalau banyak kendaraan seperti ini ya jadinya malah mengganggu ya. Apalagi kemudian terus orang yang nyalip ini harus nyalip lagi kendaraan lain. Jadi kadang penulis sampai pernah ya lihat ada kendaraan disalip motor, motornya nyalip motor itu, motor yang lagi nyalip itu juga disalip oleh motor lain juga. Jadinya dari mobil ada 3 motor jejer dari arah berlawanan, arah pelapoi, arah nandi. Itu sesuatu yang ngeri ya, karena ya yang dari berlawanan arah terpaksa harus mengalah ya. Mestinya ada ya di salah satu video yang terjadi seperti itu. Ya nggak penulis fokuskan, nggak penulis buat video terpisah, tapi ya itulah yang bisa terjadi. Nah dibanding yang seperti itu, nyalip dari sebelah kiri masih lebih oke. Ya kebetulan juga di sini tradisinya adalah nyalip sebelah kiri. Kita bisa tahu itu tradisi adalah karena yang nyalip sebelah kiri banyak. Dan yang pelan-pelan nggak menghalang-halangi. Jadi memang ada ya kondisi di mana pemakai jalannya itu bakal menghalangi pengendara lain untuk nyalip dari sebelah kiri. Jadi kalau dia jalan sebelah kiri, maka dia akan blokir. Jalannya dibuat nggak bisa dilewati. Jadi kalau dia lewat jalan kiri, dia sengaja jalan kecepatannya sama dengan kendaraan yang ada di kanan. Entah itu kendaraan mobil besar atau mobil kecil, dia sengaja jalan sama kecepatannya. Padahal dia bisa makin cepat, dia bisa makin pelan, tapi sengaja milih kecepatannya sama, sehingga orang mau nyalip dari sebelah kiri nggak bisa. Biasanya itu terjadi kalau di luar kota dan bukan orang jarak jauh. Jadi orang yang jalannya pendek-pendek yang biasanya melakukan seperti itu. Orangnya juga biasanya nggak pakai helm, biasanya boncengan. Kalau sendirian biasanya nggak akan gitu ya. Biasanya hanya dilakukan ketika boncengan saja. Kenapa boncengan? Karena kalau boncengan dia lebih berani ngawur ya. Ono konco nih, tapi kalau sendirian ya takut diklakson, takut diapa-apakan, takut dimaki. Tapi kalau ada temannya, paling nggak ada pendukung kalau misalnya adu mulut gitu ya. Mungkin ya ada yang berpikir ya, oh salah nyalip lewat kiri. Tapi ya sebenarnya yang lebih salah lagi adalah kalau jalan pelan tapi berada di sebelah kanan jalan. Karena ya mestinya
yang lambat di sebelah kiri. Tentu ini ada situasi-situasi khusus ya, situasi-situasi dimana kalau jalan pelan di sebelah kiri itu nggak aman. Tapi nanti dulu ya, kita bahas yang milih jalan sebelah kanan. Contohnya ini ya, pas lagi macet gini, kenapa kok masih ada ruang untuk sepeda motor jalan lewat sebelah kiri? Nah, kalau memang niatan jalan pelan lewat kiri, kenapa kok nggak mepet kiri? Kenapa kok mepet kanan? Ya ini tentu tergantung tergantung daerah juga ya, beda daerah beda sih. Tapi di sini kenyataannya seperti itu. Lihat aja lah. Ini ada mobil nih. Kenapa dia mepet kanan? Kenapa nggak mepet kiri? Mungkin ya dalam instingnya, dalam pikirannya di suatu saat ada kesempatan untuk nyalip ya. Walau ya sebenarnya itu probabilitasnya super kecil sekali ya. Mungkin dari 1000 kali punya batin seperti itu, kesempatannya cuma 1 barangkali. Bisa jadi dari ya 30 jam nuruti macet ini nggak pernah ada kesempatan untuk nyalip, bisa saja seperti itu. Bisa aja lebih tenang karena kalau mepet sebelah kanan paling nggak bisa lihat depan, bisa menikmati macet sing depan. Karena ya mungkin was-was, mungkin khawatir, mungkin ada ketakutan, ada kecemasan kalau nggak bisa lihat kendaraan yang di depannya yang kita kendarai ini. Oleh karena itu ya, karena di sini setir kanan, orang-orang kalau di jalan ya bahkan macet seperti ini milih yang sebelah kanan karena pingin lihat depannya kayak opo. Nyalip dari kiri sendiri sebenarnya juga ya ada zona-zona khusus ya, di mana hanya kendaraan-kendaraan yang ground clearance, motor-motor yang ground clearance-nya tinggi atau yang banyak tahan terhadap ya misalnya tahan ya terhadap ranjau paku misalnya. Jadi kadang ada yang dia sengaja milih kendaraan trail karena tiap hari harus lewat atau memaksa jalur seperti itu. Penulis sendiri termasuk beruntung karena ya nggak harus seperti itu. Tapi untuk jalur yang belakangnya penulis atau depannya itu ya merupakan orang-orang yang ya terpaksa tiap hari harus begitu. Jadi penulis ini masuk lajur yang nggak terlalu macet. Jadi daerah timur sana, barat ya, belakang itu barat. Daerah barat itu wah wis tiap hari harus turun jalan kalau mau cepat. Jadi nggak di jalan raya lagi tapi di geragalan istilahnya. Jadi tiap hari harus lewat wah wis gak karu-karuan lah, lewat jalan tanah, lewat jalan batu gitu. Kalau hujan ya wis genangan air ya wis pasti. Seperti lewat sungai barangkali. Hal yang sama juga di jalur sebelah selatan ya. Jadi nanti penulis kan habis lurus ini belok kanan. Nah itu kalau lurus terus itu jalurnya super macet juga. Banyak yang kalau ya macet-macet gini harus sering turun dari jalan kalau mau cepat, terutama berangkatnya. Soalnya kalau pulangnya kalau malam hari gini ke arah selatan gak ono jalannya ya, jalannya terlalu berbatu untuk bisa dilewati motor dengan aman ya. Jadi kalau pas malam hari ke selatan wis kayak lapo-lapo, mandek wis. Cuma kalau ke selatannya biasanya agak lancar. Yang ke utara ya kalau pagi hari itu wah luar biasa.
Jadi ya semua itu kondisional. Jadi kalau daerah ya kayak perkotaan gini, nyalip sebelah kiri itu sesuatu yang sering ya dilakukan. Nah kalau yang daerah luar kota, daerah sing jalan isi ombo-ombo, pedesaan, pegunungan, nyalip sebelah kiri itu malah sesuatu yang sangat langka ya. Karena orang milihnya kalau pelan pasti di sebelah kiri, nggak kayak di kota gini pelan tapi milih kanan. Jadi ya entah kenapa ya jalannya lebar, nggak ada, kadang ada pemisah sehingga jalurnya cuma searah toh. Tapi kalau pelan, orang kota itu selalu milih yang sebelah kanan atau tengah-tengah. Jadi kalau jalannya ya agak lengang gitu ya, mungkin di depan kita mungkin cuma ada 10 sepeda motor gitu ya, nggak ada mobil. Nah itu biasanya rata, dari kiri sampai kanan itu nutupi semua. Apalagi kalau ada 100, apalagi kalau ada 1000, wis full sudah. Misal ada mobil, ada 3 mobil, kecepatannya hampir sama, bisa dipastikan ada yang jejer-jejeran. Ada yang di kiri, ada yang di kanan, sehingga jalannya ketutup. Jadi kalau kalau naik mobil mau nyalip harus klakson untuk memaksa yang depan ini, entah yang kiri atau yang kanan, lebih cepat. Nah kalau di luar kota yang jalannya lengang gitu, mungkin dimaki habis-habisan ya. Pelan kok lewat kanan nih. Imigran jelas. Orang kota masuk desa. Tentu ya ada kondisi-kondisi di mana kalau jalan di kiri itu berbahaya ya. Jadi walau pelan, jalan kiri itu berbahaya. Biasanya karena di jalur kiri itu banyak kendaraan yang berhenti ya. Berhenti, belok kiri, ya orang yang keluar jalan gitu ya. Jadi sering kalau di luar kota itu orang kalau keluar dari jalan kecil nggak lihat-lihat, langsung masuk aja, nggak peduli dari arah utamanya itu bakal ada kendaraan lain, nggak peduli, nggak ngereken, langsung masuk aja. Karena memang seleksi alam di situ masih kecil ya. Melakukan kecerobohan seperti itu resiko meninggalnya sedikit. Jadi masih banyak orang-orang yang survive, masih bertahan hidup walau kebiasaannya berbahaya seperti itu. Tentu beda dengan kota ya, di mana orang pakai jalannya nutup total kiri sampai kanan. Orang-orang yang keluar jalannya nggak lihat-lihat, kemungkinan besar sudah nggak survive, walau ya ada aja pengecualian seperti ya beberapa waktu yang lalu penulis posting ada yang keluar jalan nggak lihat-lihat, langsung masuk aja. Nah itu biasanya adalah pengecualian, karena orang-orang seperti itu biasanya nggak survive, nggak bisa bertahan ya. Ya tentu yang orang kemarin itu yang menyeberang masuk sembarangan itu mestinya sudah dapat pelajaran lah paling enggak, karena jelas kelihatannya dia deg-degan gitu, nggak berani kencang setelahnya, karena yang begitu itu kan mengerikan ya. Jadi orang kadang ya mau nggak mau harus pilih jalur kanan atau yang paling kanan dari jalurnya, karena yang kiri itu membahayakan. Bisa juga karena kendaraan yang di kiri banyak yang lebih pelan gitu ya. Walau kendaraannya sudah jalan pelan, misalnya jalan 40, tapi yang sebelah kiri itu ada yang lebih pelan lagi, misalnya jalan cuma 10, jalan cuma 20. Ya terpaksa harus pilih jalan yang kanan walau dia pelan. Inilah contoh ya, ada jalan sebelah kiri ada tapi milih yang kanan. Kalau ini mungkin beda lagi ya, karena
ya mau belok kanan gini, jadi orang banyak yang lewat kiri, jadi yang jalur kanannya sendiri jarang. Atau di sini juga, di sini walau ya sebenarnya yang sebelah kiri itu juga jarang ya ada keluar masuk, tapi sini jalannya yang sebelah kanan itu mulus, yang sebelah kanan sebelah kiri itu nggak mulus, ada tambalannya, banyak tambalannya, sehingga kalau jalan lewat kiri harus gelodakan gitu ya. Sementara kalau lewat kanan bisa lebih mulus. Nah di sini orang biasa milih tengah-tengah ya, milih jalur tengah ini, karena jalur tengah ini masih halus dan paling kiri. Nah lihat ya, ini nyali paling kiri bisa, kenapa? Karena orang cenderung lewat jalur kanan. Ini juga ada orang jual pentol milih sebelah kanan ya. Ini mungkin karena jalan sebelah kiri itu gelodakan, kalau milih tengah mungkin terlalu riskan ya, jadi akhirnya milih yang paling kanan. Ya mbuh, apakah itu merupakan keputusan bijaksana atau enggak ya. Jadi ya sayangnya yang namanya lewat jalur kiri atau jalur kanan itu nggak bisa mutlak diterapkan, karena ya semua kan bergantung dari orang ya. Namanya peraturan bergantung pada yang melakukannya. Kalau sudah banyak yang melakukan ya jadinya itu jadi peraturan yang baru. Peraturannya berubah karena yang melaksanakan berubah juga. Ya mungkin, tapi aturannya sebenarnya nggak perlu dirubah ya, karena ya mayoritas harusnya ya pelan lewat kiri. Tapi kalau ndablek terus gimana lagi ya? Masa harus dibuat aturan khusus untuk mereka-mereka yang ndablek? Ini juga orang dari sebelah kanan karena ada lampu merah depan, terus ada belok kiri. Jadi kalau ingin lurus biasanya orang milih kanan gitu ya. Ya wes lah, itu aja. Memang kondisi jalan bisa beda-beda. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.